Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang kembali di video terkait dengan mata kuliah bank dan lembaga keuangan lain. Video ini adalah video pertama berkaitan dengan materi atau topik ini, di mana pada video ini kita akan berkenalan dengan beberapa informasi-informasi dasar atau beberapa aktor-aktor utama berkaitan dengan lembaga keuangan dan sistem keuangan. Baik, mari kita berkenalan terlebih dahulu dengan definisi atau apa itu yang dimaksud lembaga keuangan. Jadi teman-teman mungkin sering mendengar istilah lembaga keuangan di koran atau televisi dan sumber-sumber informasi yang lain. Untuk mempermudah teman-teman, mari kita menyamakan dulu definisi kita terkait dengan apa itu lembaga keuangan, yaitu definisi yang akan kita gunakan di mata kuliah ini. Nah, dapat didefinisikan bahwa lembaga keuangan adalah semua badan yang kegiatannya di bidang keuangan, yaitu melakukan penghimpunan dan penyaluran dana kepada masyarakat, terutama guna membiayai investasi perusahaan atau investasi bisnis. Jadi, sederhananya adalah suatu lembaga yang menghimpun dana dari orang-orang yang mungkin memiliki dana berlebih dan ingin memanfaatkan dana tersebut, dan kemudian dana itu dikumpulkan lalu kemudian disalurkan kepada orang-orang yang membutuhkan dana. Nah, kurang lebih itu adalah definisi sederhana dari suatu lembaga keuangan. Nah, yang perlu teman-teman ketahui, walaupun di definisi disebutkan bahwa pembiayaannya itu untuk orang-orang yang butuh investasi untuk berkaitan dengan bisnis atau perusahaan. Itu tidak selalu seperti itu ya. Jadi lembaga keuangan juga menyalurkan pembiayaan untuk kegiatan konsumsi. Misalnya, jika ada teman-teman di sini yang ingin membeli mobil atau membeli motor atau membeli rumah, tentu teman-teman tahu bahwa teman-teman dapat mengajukan pengajuan permintaan bantuan pembiayaan atau pinjaman ke lembaga keuangan. Itu contoh di mana di mana ada penyaluran pembiayaan untuk kegiatan konsumsi. Atau bisa juga melalui untuk distribusi barang dan jasa. Nah, lembaga keuangan itu dapat kita bagi menjadi dua kategori utama, yaitu lembaga keuangan bank dan non-bank. Baik, berikut adalah beberapa ciri khas dari lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non-bank. Mari kita menganalisis mana yang kesamaannya maupun perbedaannya. Pertama, kita mengetahui bahwa ada dua aktivitas utama suatu lembaga keuangan, yaitu menghimpun dana dari masyarakat yang memiliki dana berlebih dan menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan dana melalui pemberian pinjaman. Nah, terkait dengan penghimpunan dana, kita perhatikan untuk lembaga keuangan bank dapat menghimpun dana secara melalui dua jalur, yaitu penghimpunan dana bersifat langsung atau penghimpunan dana bersifat yang tidak langsung. Contoh adalah di sini, misalnya adalah bank dapat memberikan kita misalnya jika kita menggunakan jasa bank, teman-teman di sini memiliki opsi untuk misalnya menyimpan dana dalam bentuk tabungan, dalam bentuk giro atau deposito dan sejenisnya. Atau opsi lain, misalnya teman-teman membeli surat berharga lewat bank. Misalnya apa? Teman-teman membeli reksadana atau obligasi atau surat-surat berharga dari bank. Berarti ada dua jalur ya, teman-teman bisa langsung buka tabungan rekening di bank tersebut, atau teman-teman membeli produk keuangan lewat bank. Jadi ada dua jalur. Nah, itu kalau lembaga keuangan bank. Nah, lembaga keuangan bukan bank itu hanya dapat menerima penghimpunan dana masyarakat melalui cara tidak langsung. Contohnya apa? Jadi saya seperti tadi bilang, contohnya lembaga keuangan non-bank itu membuat produk-produk keuangan yang dijual ke masyarakat. Misalnya surat berharga atau sejenisnya. Surat berharga, reksadana, mungkin ada obligasi atau yang sejenis-jenisnya. Itu adalah lembaga keuangan bukan bank. Jadi perbedaan utama terkait lembaga keuangan bank dan bukan bank adalah hal tersebut. Berkaitan dengan kegiatan penghimpunan dana. Nah, kalau kegiatan penyaluran dana, kita lihat ya perbedaannya
tidak terlalu signifikan, ada sedikit tapi tidak terlalu signifikan. Yang itu kalau lembaga keuangan bank biasanya menyalurkannya bisa untuk macam-macam. Bisa modal kerja, investasi, konsumsi, kredit konsumsi itu bisa. Dan juga kepada badan usaha maupun individu, ada yang jangka pendek, menengah, panjang. Ada ya deposito yang mungkin hanya 1 bulan, deposito 3 bulan, dan sejenisnya. Nah, tapi kalau lembaga keuangan bukan bank, biasanya fokusnya penyaluran dananya itu untuk tujuan investasi. Karena mereka polanya adalah keuntungan dalam jangka panjang. Jadi kalau lembaga keuangan bukan bank, biasanya jarang ya menyalurkan dana itu 6 bulan ditarik. Biasanya mungkin 1 tahun, 2 tahun, atau sejenisnya. Nah, begitu. Dan terutama menyalurkannya bukan ke individu-individu, tapi ke badan usaha. Ya, seperti itu. Nah, ini perbedaannya. Jadi kalau teman-teman misalnya ada suatu lembaga keuangan, dia tuh tidak menyebutkan namanya dia bank, tapi kalau kita lihat, oh dia ini kok ada layanan tabungan, terus kita juga bisa ngajuin kredit ke dia. Nah, itu berarti walaupun di nama lembaganya tidak ada kata-kata bank ya, sebenarnya dia ada sebuah lembaga keuangan bank. Begitu. Kalau ada dia misalnya memberikan produk deposito, kita bisa ngajuin kredit konsumsi. Nah, berarti sebenarnya dia tuh lembaga keuangan bank, walaupun mungkin namanya tidak pakai kata-kata bank ya, begitu. Nah, kita lanjutkan. Tadi sedikit kita berkenalan tentang bank ya, lembaga keuangan bank dan non-bank. Informasi lain yang kalau kita bicara tentang sistem keuangan, namanya saja sistem keuangan. Nah, jadi kita tentu harus berkenalan dengan uang. Nah, uang ya, itu adalah sesuatu yang kayaknya suatu saat urgent ya bagi kita. Ya, kita di sini bekerja, tentu harapannya kita mendapat uang untuk memenuhi kebutuhan. Nah, jadi tentu uang menjadi sesuatu yang sangat familiar bagi teman-teman, tetapi mungkin di sini ada teman-teman ataupun Bapak Ibu di sini yang mungkin sangat saking familiarnya kalau ditanya, uang itu apaan sih? Nah, mungkin uang itu ya buat bayar. Tapi apa kita kok bisa bilang rupiah itu uang? Nah, misalnya apa bedanya rupiah sama dolar, atau mungkin lagi beken itu sekarang Bitcoin ya begitu. Itu uang bukan? Atau uang tuh gimana? Nah, kita berkenalan dulu dengan apa itu uang secara teori lah biar tidak tertipu begitu. Nah, pertama definisi sempit ya. Definisi sempitnya uang itu ya yang ada di dompet Bapak Ibu dan teman-teman. Yaitu apa? Kertas, uang kertas 50.000 lembar berwarna biru, atau yang 100 ribuan berwarna merah, atau juga uang yang koin 500, koin 100, koin 1000. Nah, yang itu. Jadi uang yang ada di dompet Bapak Ibu itu definisi sempitnya uang. Nah, tapi kalau kita bicara uang secara lebih luas, selain uang yang ada di dompet ya secara fisik, rupiah yang ada di dompet, kita juga bisa bicara tentang uang yang tidak kita pegang secara fisik, tapi kita akses terhadap uang tersebut. Contoh apa? Rekening tabungan, deposito, atau saldo e-money atau saldo e-wallet Bapak Ibu yang ada di HP masing-masing. Mungkin ada yang punya GoPay, ShopeePay, dan sejenisnya, itu dapat dianggap sebagai uang secara definisi luas. Begitu. Nah, jadi kalau kita ditanya, uang itu apaan ya? Uang itu syarat uang itu apa sih, kita tuh suatu barang, suatu hal itu dapat disebut uang tuh kalau bagaimana? Nah, kita bisa lihat ya ada beberapa 6 syarat uang, yaitu yang pertama diterima secara umum, berarti masyarakat luas menggunakan uang tersebut. Jadi kalau kita misalnya sekarang saya berada di Jogja, misalnya saya menggunakan uang rupiah untuk saya berbelanja misalnya di Banten, itu uang rupiah itu diterima. Nah, itu berarti bisa dianggap sebagai syarat uang. Memenuhi syarat uang. Yang kedua, nilai yang stabil ya, walaupun ada sedikit-sedikit pergeseran, tapi secara umum sama. Misalnya Rp1.000 dapat dipakai untuk parkir dari 2 tahun yang lalu sampai sekarang ya, parkir motor misalnya Rp1.000 secara mayoritas. Mungkin ada sedikit kenaikan harga, tetapi nilai uangnya itu sendiri lebih cenderung stabil. Nah, itu memenuhi syarat yang kedua. Yang ketiga, jumlah yang beredar harus memenuhi kebutuhan. Jadi jangan sampai ada semacam kelangkaan yang ada di masyarakat. Jadi jika misal kita memilih uang itu adalah berlian ya, kita memilih berlian sebagai uang untuk di Indonesia misalnya. Nah, kalau ada situasi di mana berliannya sedang langka sehingga berlian menjadi sangat sedikit di pasar, nah itu berarti tidak memenuhi kebutuhan. Nah, berarti mungkin berlian ini sudah tidak tepat untuk jadi uang. Kita harus mungkin mencari opsi lain karena jumlah yang beredar sudah tidak memenuhi kebutuhan. Itu. Yang definisi keempat,
mudah dibawa dan digunakan ketika transaksi. Jadi yang mudah bagi teman-teman untuk dibawa ketika transaksi itu dapat disebut sebagai uang. Jadi jika misalnya misalnya kita contoh berlian ya, misalnya berlian tapi berliannya itu potongan-potongannya besar, begitu susah dibawa dan susah dibawa itu dan susah kalau dipakai transaksi ya misalnya. Nah, itu berarti mungkin tidak tepat untuk dapat menjadi uang. Mungkin perlu dicari opsi lain. Nah, mengapa ya? Itu mengapa ada uang itu kita tahu ada uang kertas dan uang koin ya. Tujuannya untuk memenuhi syarat ini. Mudah dibawa dan dipakai ketika transaksi. Syarat yang kelima, nilai tetap bertahan walaupun berpindah tangan. Jadi suatu uang yang sama, uang senilai Rp10.000 saya gunakan untuk misalnya saya berbelanja di warung ya di warung. Lalu kemudian 2 hari kemudian uang 10.000 yang sama persis itu digunakan pemilik warung tersebut untuk belanja di pasar. Ya sama-sama 10.000 nilainya. Jadi entah saya yang pakai atau entah si pemilik warung tersebut yang gunakan belanja, ya uang 10.000 itu ya tetap nilainya 10.000. Jadi tidak misalnya saya ke pemilik warung itu nilainya 10.000, tapi pemilik warung ketika menggunakan ke pasar nilainya berubah menjadi 12.000 misalnya. Nah, itu berarti tidak tepat. Kalau suatu barang, suatu instrumen sifatnya seperti itu ya bisa berubah nilainya ketika berpindah tangan orang, itu mungkin kurang tepat untuk menjadi uang. Jadi mungkin perlu dicari opsi yang lain. Yang keenam, uang meliputi semua satuan, baik yang kecil dan besar. Jadi kembali ke contoh yang tadi ya. Jadi jika misalnya saya berbelanja di pasar, mungkin saya butuhnya lembaran 1.000-an, lembaran 10.000, 20.000, mungkin seperti itu ya. Mungkin saya belanjanya hanya makanan-makanan ringan. Gitu. Nah, tapi makanan ringan harganya hanya 3.000, saya bayar pakai uang 100.000 kan susah ya, susah. Saya menyusahkan si pedagang harus nyari kembalian seperti itu. Jadi saya bisa membayar menggunakan satuan yang kecil. Tapi jika misalnya pas saya sedang belanja misalnya buku di Gramedia misalnya, harga bukunya 50.000, 70.000 ya berarti saya bisa langsung bayar pakai 50 dan 100 ribuan. Bu, pakai 1.000 rupiah emang nggak boleh, Bu? Boleh. Tapi 1.000 rupiahnya harus 100 lembar, ribet juga ya, seperti itu. Jadi saya bisa menggunakan yang 50.000 atau 100.000 lembar sesuai kebutuhan. Nah, itulah teman-teman syarat-syarat uang ya. Jadi jika misalnya teman-teman ya mungkin mendengar berbagai opsi untuk merubah uang misalnya dengan suatu instrumen-instrumen yang lain, itu tidak salah ya, tapi mungkin teman-teman bisa pertimbangkan. Oh, ini memenuhi nggak ya 6 syarat ini? Nah, kalau memenuhi, nggak apa-apa pakai syarat itu. Atau misalnya jika ada yang tidak dipenuhi, terus situasinya mungkin tidak dipenuhinya cukup signifikan ya, mungkin kita bisa cari opsi lain. Kira-kira apa yang mau jadi uang, seperti itu. Nah, itu perlu menjadi informasi bagi teman-teman ya, dan Bapak Ibu, yaitu apa sih kita bicara tentang uang. Kadang-kadang kan kita sangat familiar terhadap uang, malah kita kadang-kadang nggak tahu uang itu apa. Atau kok bisa ya lembaran rupiah itu menjadi uang itu memangnya apa? Dia memenuhi syarat apa? Nah, itu kurang lebih terkait tentang uang. Oke, baik. Selanjutnya setelah definisi kita peran uang ya. Jadi kita bicara uang itu sebenarnya fungsinya apa ya di masyarakat gitu. Kita buat bayar, Bu. Cuma buat bayar kah? Nah, coba kita lihat ya. Yang pertama peran uang ya, jelas ya, alat tukar menukar. Nah, ini yang paling teman-teman tahu ya. Jadi saya mau beli minuman ringan di Indomaret, saya mau beli ayam potong di pasar, ya saya dapat menggunakan uang. Begitu. Beda dengan kalau misalnya dulu ada sistem barter ya. Kalau sistem barter itu kan barangnya harus beda-beda ya, agak ribet. Saya mau beli ayam di pasar, nah si pedagang ayam itu minta saya beras, padahal saya nggak ada beras misalnya. Nah, itu kan rumit ya, sehingga itulah kita menggunakan uang ya untuk bisa tukar menukar yang terstandar. Nah, selanjutnya fungsi kedua ini juga mungkin teman-teman Bapak Ibu sering menemukan, yaitu sebagai alat mengukur nilai. Misal, Bapak Ibu teman-teman sedang berpikir untuk membeli motor ya. Motor merek yang sama di dealer A itu harganya ada 18 juta. Di dealer B 18.500.000.
Teman beli yang di mana? Di dealer A kan. Nah, sehingga dengan adanya uang, teman-teman bisa membandingkan mana barang yang lebih murah, mana barang yang lebih mahal. Nah, itu alat mengukur nilai. Ya, terus yang lainnya apa? Misalnya teman-teman yang para ibu-ibu atau para teman-teman cewek, misalnya di sini adalah mau ke salon. Misalnya, oh salon mau potong rambut terus ditawarin, mau sekalian ini nggak Bu mau hair spa. Nah, misalnya, emang hair spa berapa Bu? Oh, hair spa misalnya ada yang 70.000, ada yang 80.000, 90.000. Mau yang berapa? Oh, yang 80.000 saja. Nah, kan ada harga ya, sehingga menunjukkan nilai layanan jasanya itu berapa toh harganya itu. Nah, itu fungsi uang yang kedua. Fungsi uang yang ketiga, standar pembayaran masa depan untuk pencicilan utang dan pembayaran yang lain. Jadi misalnya ada Bapak Ibu yang di sini kredit ya, kredit misalnya kredit yang jangka panjang, let's say kredit rumah ya, biasanya 15 sampai 20 tahun ya, 15 sampai 20 tahun. Nah, itu ada dikasih tahu perhitungannya. Oh, jadi perhitungannya untuk Ibu 10 tahun pertama misalnya membayar 3 juta per bulan, nanti 10 tahun kedua. Nah, itu ada semacam standarnya. Ya, kita sudah tahu estimasi oh pembayaran masa depan saya kira-kira berapa begitu. Dan yang terakhir, alat penimbun kekayaan. Penimbun kekayaan itu seperti apa, Bapak Ibu? Gampangnya buat lihat rekening tabungan Bapak Ibu. Itu saldonya berapa? Nah, semakin banyak saldonya kan semakin berbingah hatinya ya. Nah, itu alat penimbun kekayaan. Jadi dengan uang itu adalah fungsi yang terakhir adalah sebagai suatu alat yang sebagai suatu apa ya, suatu barang media di mana kita itu menyimpan kekayaan kita. Nah, ini fungsinya mungkin seperti tanah, rumah, dan sejenisnya ya, tapi uang punya fungsi ini juga. Begituapun mungkin ini fungsi yang paling minimal ya, karena kalau orang bilang tuh kalau nimbun kekayaan tuh ya jangan pakai uang ya, pakai emas, pakai tanah kayak gitu. Cuman tetap bisa pakai uang, begitu. Jadi itu salah satu fungsinya. Lihat aja rekening Bapak Ibu dan teman-teman, semakin besar nilainya kan semakin bahagia ya, gitu. Baik, tadi kita sudah bicara sudah uang, kita sekarang kembali lagi ke bank ya. Jadi tadi sudah bicara kenalan dulu lembaga keuangan, oh ada bank dan non-bank. Lalu ada uang. Ya, bank ngurusinnya itu uang, ya begitu ya. Nah, sekarang coba kita berpikir ya, kita fokus ke bank ya. Karena kita bicaranya lembaga keuangan yang bank dulu. Bank itu fungsinya apa sih? Penting nggak sih bank itu di masyarakat? Kalau misalnya bank itu nggak ada, kira-kira apa dampaknya ke kita? Secara umum nih, karena untuk video ini masih gambaran umum ya. Secara umum ini, bank itu seperti yang sudah saya sampaikan ya, lembaga keuangan bank itu menghimpun dana dari masyarakat yang menyalurkannya kembali kepada, jadi penghimpun dana dari masyarakat yang berlebih dan disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan untuk tujuan apapun seperti itu. Itu kan lembaga keuangan secara umum ya. Makanya bank juga definisinya, fungsinya secara umum sama. Yang spesifik nih, spesifik bank only ya, yang tidak termasuk lembaga keuangan non-bank. Ada 3. Pertama, maaf sebentar, baik, ada pertama, bank pihak yang dipercaya oleh masyarakat untuk menyimpan dana dan menyalurkannya secara bertanggung jawab. Karena bank itu kan boleh menerima uang dalam bentuk uang ya, nggak produk ya. Jadi produk terus ada masyarakat membeli, tapi bank itu boleh langsung menyimpan dana ada masyarakat. Saya mau buka rekening tabungan, dia langsung setor uang, itu bisa ya. Sehingga di sini bank itu adalah pihak yang paling mungkin dipercaya oleh masyarakat ya untuk menyimpan dana. Jadi jika ada masyarakat punya dana berlebih, tidak khawatir ya mau disimpan di rumah, di bawah kasur, gitu, hati-hati. Itu sehingga untuk main aman mereka masukkan itu ke bank. Nah, dipercaya ya oleh masyarakat. Dan kita cenderung percaya kalau bank itu ya insya Allah menyalurkan dananya harapannya bertanggung jawab ya. Jadi jangan sampai minim kredit macet lah. Jadi jangan sampai kita nyimpen uang di bank itu ya tujuannya itu ya paling nggak nilainya sama lah ya biar aman. Jangan nilainya berkurang gara-gara banknya rugi, bank nilainya berkurang, jangan sampai begitu. Bu, tapi nilai saya berkurang, Bu, karena biaya administrasi itu beda lagi ya, Bapak Ibu. Kalau itu beda. Tapi khawatirnya adalah misalnya nilai itu berkurang karena banknya itu teledor. Nah, kalau kita nyimpen uang di bank itu ya, kita tuh minimal sama lah. Jangan sampai kita tuh nyimpen uang di bank, lah bank itu teledor sehingga uang kita berkurang. Itu kalau kita mau seperti itu bukan di bank. Kalau kita berani ambil resiko nilai berkurang gara-gara lembaga keuangan teledor itu bukan di bank, kita di lembaga keuangan lain. Ada ya, lembaga keuangan khusus buat investasi. Nah, itu saya berani tuh, saya beli saham. Misalnya sekarang sahamnya GoTo ya, lagi
rame Bapak Ibu teman-teman. Gojek itu dia sekarang kan masuk pasar modal ya. Dan nah itulah contohnya GoTo nama perusahaannya ya. Nah itu contohnya apa harganya naik turun dan eh, berubah-ubah ya. Nah kalau saya beli produk keuangan yang seperti itu, saya harus siap batin. Kalau uang saya tuh tadinya saya tuh beli 50 juta, terus ternyata karena kondisi keuangan yang bergelombang, saya malah turun nilainya. Saya harus siap batin itu. Kalau saya nyimpen di lembaga keuangan seperti itu. Tapi kalau saya nyimpen di bank, tidak. Saya tuh nyimpen di bank tuh ekspektasi saya minimal sama. Ataupun kalau berkurang ya biaya admin ya, begitu. Tidak karena banknya rugi gitu. Nah, itu yang fungsi yang pertama. Yang kedua, ini ya, pihak yang berperan sebagai pendukung pembangunan ya. Pendukung pembangunan. Jadi teman-teman, Bapak Ibu, uang Bapak Ibu yang dimasukkan ke bank itu ya, apa namanya di bank itu sebenarnya sangat digunakan untuk berbagai jenis bisnis. Ya, karena di sini pebisnis, para entrepreneur yang masih muda-muda atau yang mungkin para pebisnis perusahaan yang menengah sampai yang besar itu hal yang disebut kredit itu adalah sudah sangat dibutuhkan ya. Jadi bisa ada tuh jarang ada bisnis yang tidak tanpa kredit. Karena kalau bahasa, ini sedikit info ya, karena kalau bahasa keuangan itu kalau kita bisnis pakai uang dari utangan, itu lebih apa ya, lebih menguntungkan daripada kita bisnis pakai uang modal sendiri begitu. Jadi lebih kita untung kalau kita tuh investasi bisnis pakai uang dari utang begitu. Itu katanya kalau kita versi simple ya. Kalau kita bicara tips keuangan begitu. Nah, sehingga ketika Bapak Ibu, teman-teman itu menarik uang terlalu banyak dari bank, itu akibatnya keuangan negara itu bisa goyang. Kenapa? Karena perusahaan, bisnis-bisnis kecil-kecil, dari kecil menengah sampai besar, pemerintah, proyek-proyek pemerintah itu didanai dari uang teman-teman. Jadi misalnya ya, saya punya uang, let's say saya punya uang 100 juta, itu 100 juta yang sebenarnya itu nggak cuma sama bank, itu cuma disimpan doang. Sama bank itu disalurkan ke pihak-pihak yang membutuhkan. Kayak begitu. Sehingga misalnya saya 100 juta, ternyata yang sebenarnya uangnya misalnya 100 juta itu mungkin uang saya benar-benar dipegang bank tuh cuma 10 juta. Yang saya itu disalurkan, dipinjamkan. Nah, saya punya hak loh. Saya punya hak tuh saya minta ke bank, bang, saya minta saat ini 100 juta sekarang juga. Boleh, itu hak saya. Nah, tapi jika semua orang melakukan hal tersebut langsung ya tiba-tiba ngambil duitnya semua dari bank, bisa goyang dan bisa runtuh sistem keuangan negara kita karena uang itu kan sedang disalurkan di berbagai proyek dan uang itu mungkin baru balik setahun 2 tahun lagi begitu. Nah itu namanya ras RUSH ya kalau bahasa apa namanya bahasanya lah. Jadi suatu sikap situasi di mana masyarakat tuh hilang percaya terhadap bank, khawatir uang saya tuh berkurang sehingga mereka bareng-bareng ngambil uang dari bank itu bisa menggoyangkan, bisa meruntuhkan perekonomian negara, Bapak Ibu, teman-teman. Nggak usah jauh-jauh ya, lihat 98, krisis moneter, itu kasusnya seperti itu persis. Nah, yang ketiga, memberikan jasa perbankan lain. Tentu di sini sudah tahu lah Bapak Ibu, teman-teman, transfer uang ya. Saling transfer uang atau menitip barang berharga. Ada layanan apa namanya safety deposit Bapak Ibu, teman-teman. Jika mengetahui, bank itu memberikan layanan safety deposit bisa untuk menyimpan barang berharga ya, anti api, misalnya surat-surat penting, ijazah, akte. Kalau mungkin rumahnya khawatir kebakaran, karena kalau surat-surat berharga itu hilang, aduh pusing seperti itu sehingga mungkin masa lebih aman jika disimpan di safety deposit bisa seperti itu. Nah, kita lihat ya ilustrasi fungsi bank. Saya rasa sebenarnya Bapak Ibu dan teman-teman mungkin sudah paham ya, tapi saya mau coba kasih gambaran. Jadi ada masyarakat yang punya dana lebih. Saya punya dana lebih, tapi saya itu apa namanya pengen nyimpen dan saya pengen investasi lah, investasi tapi ya investasinya dikit-dikit aja lah, saya nggak niat terlalu banyak begitu ya. Tapi saya nggak mau repot, saya males capek ngitung-ngitung investasi, saya mau ya nyimpen aman aja lah begitu. Nah itu ya ada yang seperti itu. Dia simpen duitnya ke bank. Nah, simpen duitnya ke bank. Nah, lalu oleh bank nanti akan disalurkan ke berbagai pihak-pihak yang membutuhkan, bisa perusahaan, bisa individu gitu.
Oke, jadi langsung saja kita bicara sekarang ini kurang lebih ya dunia perbankan Indonesia terutama itu dan apa aja ya situasi-situasi tantangan yang sedang dihadapi ya. Tantangan yang pertama, pertumbuhan kredit yang masih rendah ya. Apa namanya sumber modal rendah dan penyaluran yang sulit. Jadi sumber modal yang rendah. Jadi kesadaran Bapak Ibu teman-teman untuk menabung. Nah, kesadaran Bapak Ibu dan teman-teman untuk menabung itu masih tergolong rendah ya untuk negara kita itu sebenarnya. Jadi apa namanya sumber uangnya susah ya, sumber uangnya kecil lah untuk kemudian dikasih kredit. Jadi sudah eh, masyarakat itu kesadaran menabung juga masih menengah rendah ya. Plus nyalurkannya juga susah Bapak Ibu karena ternyata nggak semua orang itu butuh uang, tapi mereka itu memenuhi syarat untuk menerima kredit. Jadi kan bank itu harus hati-hati ya dalam menyalurkan. Nah, tadi dipercaya. Jika mereka kan kalau mau ngasih kredit itu harus dilihat, oh ini orangnya qualified gak ini untuk menerima kredit dari kami. Nah, situ tantangannya. Kedua, struktur perbankan belum optimal. Ini kita akan banyak diskusi nanti di video-video dan pertemuan kuliah selanjutnya. Akses masyarakat ke layanan perbankan yang masih terbatas. Ini salah satu tantangan kita terutama di Indonesia ya, karena ternyata masih banyak teman-teman di berbagai daerah yang mungkin akses perbankannya masih terbatas ya, jauh dari cabang, kalau mau buat rekening susah, mau ngajuin kredit susah dan sejenisnya. Keempat, pengawasan bank yang masih perlu ditingkatkan. Nah, di mana di sini pengawasan transaksi bank. Jadi mungkin kalau bank-bank yang besar itu mungkin sudah diawasi oleh masyarakat secara bersama-sama ya. Tapi Bapak Ibu, teman-teman, bank itu nggak cuma besar-besar ya. Ada bank-bank kecil yang mungkin hanya punya kantor pusat saja di satu tempat, nggak punya cabang. Nah, bank-bank yang kecil-kecil itu, ya mereka adalah bank ya, memenuhi syarat sebagai bank itu juga perlu diawasi. Nah, jadi ada bank yang mungkin ngasih janji bunga terlalu tinggi, terus tidak bisa memenuhi janjinya. Nah, misalnya itu harus hati-hati. Kemampuan perbankan yang masih lemah ya, lalu bank yang tidak mampu beroperasi efisien dan menguntungkan. Nah, seperti yang saya tadi bilang ya, ada banyak bank dan mungkin ada bank-bank terutama yang kecil dan menengah itu yang mungkin apa namanya malah merugi ya, malah merugi. Jadi mereka nerima uang dari masyarakat, terus mereka menyalurkan, terus mereka malah rugi. Jadi bukannya malah menghasilkan keuntungan, mereka malah merugi begitu. Karena misalnya nggak efisien, keputusan ngasih kreditnya salah. Nah, itu contohnya itu masalah besar itu untuk dunia perbankan. Perlindungan nasabah. Coba berapa kali coba Bapak Ibu, teman-teman mendengar berita di koran atau misalnya ada tentang nasabah-nasabah yang menyimpan uang di suatu lembaga keuangan, mereka tidak dapat menarik uang tersebut. Coba berapa kali sering mendengar hal tersebut ya. Mungkin ini kita bicara tentang yang lembaga keuangan bank ya. Mungkin kalau yang investasi beda ya, tapi yang lembaga keuangan yang bank deh, yang seharusnya itu kita tuh percaya ya, jadi lebih aman. Paling nggak uang saya sama lah minimal di bank itu ya. Nah itu berapa kali kita melihat di berita-berita. Nah ini masih harus ditingkatkan perlindungan nasabahnya. Lalu yang terakhir ada pengembangan teknologi informasi. Nah, sekarang apalagi gara-gara pandemi ya, namanya teknologi informasi di dunia perbankan itu tuh soal semakin signifikan ya. Mungkin di sini ada berapa Bapak Ibu yang punya internet banking atau m-banking, atau mungkin ada teman-temannya yang punya kakak, keluarga. Nah, sekarang transfer bisa langsung lewat HP ya, seperti itu. Tapi pertanyaannya kemudian begini, oke, transfer lewat HP itu aman nggak? Nah, kemudian, nah, kalau HP-nya pas hilang gimana? Kalau HP-nya hilang, HP-nya tiba-tiba diakses orang, kayak begitu kan orang pasti protes ke bank. Loh, kok bisa ditransfer? Itu kan bukan saya. Terus banknya bilang, loh ini kan memang HP-nya ibu, bapak. Ya akhirnya kami memproses transfer. Nah, jadi bank serba salah ya. Dia harus ngasih layanan TI, layanan komputer online-online gitu, karena masyarakat pada minta. Biar praktis, bilangnya. Cuman kalau ada masalah keamanan nih, ada yang jebol, ada yang transfer-transfer yang aneh, ilegal-ilegal gitu, yang disalahin banknya lagi. Jadi dilema nih, saya ngasih layanan yang gampang, online, tapi keamanannya kan jadi rendah nih. Kalau ada apa-apa saya disalahin juga. Saya kok nggak ngasih nanti kalah sama bank lain, tapi kalau saya ngasih nanti kalau ada keamanan saya juga yang kena. Maju mundur, maju salah, mundur salah ya. Jadi itu harus menemukan pasnya di mana ya saya. Nah itu kalau kita bicara tentang dunia perbankan berkaitan dengan teknologi informasi. Nah, sehingga kita sekarang tadi sudah bicara tentang bank, uang, coba kita bicara tentang siapa sih ya
yang bertanggung jawab, atau di lembaga kita, di negara kita tercinta ini siapa sih yang punya tanggung jawab menjaga ya kestabilan yang tadi itu tuh, tadi itu terkait dengan bank, uang dan sejenisnya. Itu siapa ya? Nah, kita kenalan, sekilas kenalan dengan yang namanya Bank Indonesia. Kalau orang bilang itu Bank Indonesia tuh dulu punya dua tugas ya, tugas moneter dan tugas apa namanya, ngawasin bank. Itu dulu waktu saya masih mahasiswa. Nah, tapi sekarang kalau kita bisa bilang bank itu fokusnya moneter dan keuangan. Mengawasi bank itu ya ke yang lain nih, namanya Otoritas Jasa Keuangan. Sudah dipecah dua sekarang begitu. Jadi sudah bagi-bagi tugas. Jadi sekarang Bank Indonesia fokus untuk terkait dengan stabilitas moneter dan keuangan Indonesia. Apaan aja sih Bu ya contohnya? Jadi kita kasih beberapa gambaran ya. Jadi bank, kalau kita bicara namanya Bank Indonesia, kalau Bapak Ibu teman-teman baca di koran ya, itu adalah Bank Sentral Indonesia. Nah, Bank Sentralnya Indonesia itu apa sih? Jadi gini, salah satu tugas Bank Indonesia adalah menjaga stabilitas moneter Indonesia. Moneter itu gampangnya adalah stabilitas aliran-aliran uang di Indonesia, Bapak Ibu teman-teman. Jadi uang di Indonesia itu terlalu banyak atau rupiah itu terlalu banyak di pasar atau terlalu kurang di pasar, yaitu versi definisi paling gampang ya lah, gampangnya gitu. Karena apa? Kalau terlalu banyak di pasar harga bisa turun, bahaya. Tapi kalau terlalu rendah di pasar harga barang-barang naik, gawat juga ya seperti itu. Misalnya nggak usah jauh-jauh ya, apa, nah itu ya, itu perlu dikhawatirkan. Nah, sehingga Bank Indonesia menjaga stabilitasnya, dia punya suatu cara ya. Salah satunya saya kasih tahu yang gampang ya, baru pengenalan ya video ini, ada namanya misalnya instrumen suku bunga. Jadi bank itu kalau Bapak Ibu mungkin menemukan, baca di koran ya, BI rate ya, BI rate tingkat suku bunga Bank Indonesia itu menjadi patokan bank-bank di Indonesia ya untuk menentukan suku bunganya, suku bunga dasar. Jadi gampangnya ya, kalau misalnya ya suku bunganya naik, artinya apa? Misalnya bank-bank yang lain ikutan naik bunganya, bunga tabungan naik, bunga deposito naik. Ya asik, saya buka deposito sekarang kayak gitu. Orang-orang masukin duit ke bank. Nah, sebaliknya, kalau Bank Indonesia bilang, duh, uangnya di masyarakat berkurang nih, harus dikeluarkan dari tabungan. Apa dia turunin? Apa namanya? BI rate, maaf, dia turunkan suku bunganya, sehingga suku bunganya kan jadi turun nih. Terus orang-orang pada mikir, lah ini bunganya bank lagi rendah banget ya. Ini daripada saya apa namanya, saya simpen di bank, mending saya buat beli emas atau saya mending apalah, saya ya, mereka ngambil deh uang dari bank, terus mereka pakai untuk apalah, misalnya seperti itu. Nah, itu adalah salah satu peran utama Bank Indonesia, dan ada operasi pasar terbuka itu nanti kita bahas di video selanjutnya. Menciptakan kinerja lembaga keuangan yang sehat, jelas ya. Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Jadi Bapak Ibu, jika kita bicara tentang transfer uang misalnya ya, transfer uang antar bank, transfer uang dalam bank. Ada misalnya transfer uang, mungkin Bapak Ibu ada yang langsung saat ini juga ya, real time, ada transfer clearing atau transfer dari apa namanya, bank yang ada di Indonesia ke bank luar negeri, atau mungkin pakai sistem-sistem pengiriman uang yang lain. Itu adalah apa namanya, kerjaannya Bank Indonesia. Termasuk di dalamnya Bapak Ibu, termasuk di dalamnya adalah mengatur tentang penjaga kelancaran sistem pembayaran yang menggunakan, lagi rame sekarang e-wallet ya, GoPay, ShopeePay dan sejenisnya. Apa namanya, penggunaan uang itu ya, GoPay, ShopeePay yang digunakan untuk sistem pembayaran itu juga adalah salah satu wewenang Bank Indonesia. Yang keempat, melakukan pemantauan terhadap kerentanan sektor keuangan dan mendeteksi situasi yang berpotensi mengejutkan sistem keuangan. Gampangnya Bapak Ibu itu begitu, teman-teman, itu seperti ini. Jadi Bank Indonesia itu melihat ada nggak situasi-situasi di politik, ekonomi dan segalanya yang mungkin akan berdampak ke sistem keuangan, dan siap-siap ya, nggak usah jauh-jauh lah. Minyak goreng, oke, minyak goreng harga naik. Nah, minyak goreng harga naik, dampaknya apa? Dampaknya adalah ada industri yang sangat berdampak. Apa itu? Industri makanan, ya nggak? Minyak goreng naik, berarti tempat-tempat industri makanan pada langsung kena shock. Apa jadinya mereka? Artinya pengeluarannya lebih. Pengeluaran lebih artinya harga makanan-makanan naik. Harga makanan-makanannya, padahal makanan itu kebutuhan pokok bagi manusia, ya kan? Sehingga harga makanan naik menyebabkan apa namanya, orang-orang pun akhirnya harus membayar lebih untuk dapat makanan. Nah, kalau orang bayar lebih,
Nah, berarti dampaknya adalah itu sepadan nggak dengan penghasilan mereka? Bisa-bisa kemiskinan bertambah dan sejenisnya. Nah, itu bank itu harus tahu nih, oh, gara-gara minyak goreng naik, ini harga barang-barang naik. Jadi apa yang harus mereka lakukan kira-kira untuk sistem moneternya itu berdampak aman. Nah, itu ya contohnya. Yang terakhir, kalau bahasa dulu waktu saya jadi mahasiswa dikasih tahu oleh dosen saya, Bank Indonesia tuh banknya bank. Pemberi pinjaman terakhir bagi bank jika ada bank yang situasi kondisi saya pakai bahasa yang gampang ya, sistem kondisi uangnya itu nggak stabil, nah itu bank bisa memberikan pinjaman. Jadi, Bapak Ibu teman-teman, setiap bank itu punya kewajiban. Mereka tuh harus pegang duit tunai berapa. Nah, kalau ada yang tidak sesuai atau ada yang punya masalah, mereka bisa pinjam ke Bank Indonesia. Tapi itu opsi terakhir ya. Opsi terakhir bagi suatu bank gitu. Nah, itu tadi gambaran sekilas ya. Jadi harapannya ketika Bapak Ibu teman-teman mendengar istilah Bank Indonesia di koran atau di televisi itu ngerti ada gambaran, oh ini tuh Bank Indonesia tuh bukan bank biasa seperti misalnya bank-bank lain ya. Saya nyebut merek misalnya Bank Mandiri, BNI, BCA, BRI dan sejenisnya. Beda ya, Bank Indonesia itu adalah di atasnya ya, banknya bank. Dan dengan tugas-tugas seperti yang tercantum di sini gitu. Nah, baik, kita sekarang diskusi dikit ya di akhir video. Materinya sudah selesai, kita diskusi sedikit di akhir video. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman dan Bapak Ibu ya. Misalnya kita bicara tentang Shopee Pay dan GoPay ya. Misalnya Shopee Pay dan GoPay itu sebenarnya itu uang atau bukan sih? Misalnya kita bicara ya. Coba kita lihat ya sistemnya gimana seperti itu. Sebenarnya Shopee Pay dan GoPay, oke, Shopee Pay dan GoPay itu adalah apa namanya? Kita bisa lihat ya memenuhi syarat ini. Ya, penuh diterima secara umum bisa dipakai di banyak tempat ya, bisa dipakai, tapi terbatas ya tempat yang menerima saja. Nilainya ya stabil 10.000 10.000. Diskon itu di luar itu ya, diskon itu beda lagi. Jumlah yang beredar memenuhi dan sejenisnya. Sebenarnya kalau kita memenuhi syarat itu memenuhi syarat. Tapi yang perlu teman-teman ketahui Shopee Pay dan GoPay itu bukan uang. Ya, memenuhi, tapi karena apa? Shopee Pay GoPay itu tuh seperti kita rekening bank. Kita bisa bayar gesek pakai kartu. Jadi itu jalur pembayaran mereka. Mereka tuh namanya apa ya? E-wallet ya, wallet dompet elektronik, dompet yang ada di HP. Jadi kalau dompet itu di dalamnya ada apa? Ada rupiah kan? Dalamnya ada uang kertas atau uang itu namanya rupiah seperti itu. Jadi Shopee Pay dan GoPay seperti itu. Mereka tuh dompet ya. Uang di dalamnya itu tetap rupiah seperti itu. Jadi kalau kita bilang itu uang bukan, lebih tepat itu dibilang dompet. Ya, dompet kartu ATM buat bayar jalurnya. Tapi kan yang di dalamnya tetap rupiah ya, seperti. Jadi Shopee Pay GoPay itu adalah kayak tabungan ya, tabungan yang bisa dipakai kalau kita mau bayar ya kita gesek kartu dan transfer ya, kayak seperti itu. Nah, itu yang ini. Nah, yang menarik ya, mungkin ada yang pernah dengar atau baca di koran atau sejenisnya Bitcoin ya. Kita bicara tentang Bitcoin. Bitcoin sesuatu yang sedang ngetren beberapa tahun terakhir, tapi bagi generasi muda. Ini sebenarnya uang atau bukan sih? Nah, kita lihat ya. Bitcoin atau crypto money yang lain-lain, tergantung ya. Tapi saya fokus di Bitcoin ya, karena kalau yang lainnya mungkin beda. Nah, kita lihat ya. Pertama, syaratnya memenuhi nggak ya? Bitcoin diterima secara umum atau tidak? Diterima, bisa dipakai transaksi atau tidak? Nah, kita lihat ya, ada beberapa tempat yang negara yang mungkin sudah transaksi yang menerima Bitcoin. Tapi sebagian besar negara belum ya, tidak menerima Bitcoin. Misalnya kayak begitu. Bu, rupiah kan juga nggak bisa dipakai di luar negeri, Bu. Apa namanya, misalnya saya mau ke Eropa, rupiahnya harus saya ubah jadi euro. Tapi teman-teman, saya bawa rupiah ke Eropa sana, saya ke money changer, mereka nerima rupiah saya diganti euro, dan mereka nerima. Tapi kalau teman-teman bawa Bitcoin ke money changer, belum tentu diterima. Ya kan? Jadi tidak diterima secara umum. Ya, bisa dipakai di beberapa tempat, tapi sedikit tempat yang menerima itu buat transaksi. Nah, terus salah satu yang paling penting menurut saya nilai yang stabil. Bitcoin itu nilainya nggak stabil ya teman-teman, nilainya itu tuh naik turun. Nah, sangat signifikan ya. Masa-masa awal ketika Bitcoin masih sesuatu yang baru, itu nilainya masih tidak setinggi yang sekarang ya nilai Bitcoinnya. Jadi kalau bilang nilai stabil enggak juga ya, begitu. Jumlah yang beredar harus memenuhi kebutuhan. Ini lumayan ya, mungkin bisa dibilang 50-50 ya, memenuhi ya Bitcoin itu dikumpul terus bertambah ya, jadi seperti uang kayak dicetak terus ya Bitcoin ya bisa lah ya beredar jumlahnya cukup banyak ya di pasar, jadi kita bisa bilang ya sedikit-sedikit lah ya memenuhi.
Sebentar, mana sih ininya saya? Oh ya, ini. Mudah dibawa dan digunakan ketika transaksi. Ya, Bitcoin itu apa namanya secara maya ya, secara elektronik. Jadi kayak transfer uang lah. Ya bisalah sedikit-sedikit begitu. Maaf ini saya bisa ulah sedikit-sedikit. Nilai tetap bertahan walaupun berpindah tangan. Jadi seperti yang saya tadi contohkan ya, saya bayar ke warung pakai rupiah 10.000, terus pemilik warung itu ke pasar bayar pakai uang yang sama ya, sama-sama 10.000 nilainya. Tapi teman-teman Bitcoin itu tidak seperti itu. Nah, jadi misalnya sekarang saya punya Bitcoin, saya jual ya ke suatu seseorang, mungkin laku let's say 55 juta, 55 juta. Terus orang tersebut menjual ke yang lain bisa naik harganya jadi 65 juta, teman-teman. Nah, jadi kita dibilang syarat 5 ini tidak ya, tidak memenuhi ini kalau Bitcoin ini. Nah, uang meliputi semua satuan baik yang kecil dan besar. Bitcoin itu sekarang nilainya tambah tinggi, teman-teman. Jadi satu Bitcoin saja nilainya sudah besar ya, sehingga nggak kurang tepat. Kalau kita bilang punya satuan, ya begitu, sehingga ini tidak tepat. Sehingga kalau ditanya, Bu, Bitcoin itu uang atau tidak? Bank Indonesia sudah jelas menyebutkan, teman-teman, Bitcoin itu bukan uang. Oke, Bitcoin itu tidak boleh digunakan sebagai uang di Indonesia ya. Kita tidak menerima, banyak negara juga tidak menerima. Nah, kalau saya melihat ini analisis sekilas ya, analisis sekilas, kita lihat seperti ini, lebih tepat tuh Bitcoin itu dianggap sebagai produk investasi ya. Kalau mau paling bukan uang tapi produk investasi seperti apa contohnya tanah. Ya, tanah itu misalnya sekarang saya beli tanah itu mungkin suatu lahan 100 juta. 10 tahun lagi saya jual bisa laku 150 juta dan itu hal yang wajar karena tanah tambah langka. Ya Bitcoin kan juga sama kan? Kita beli sekarang masih murah, nanti kita jual harganya lebih mahal. Nah, jadi yang sekarang masih dianggap ya bisa diterima di Indonesia itu Bitcoin itu dianggap sebagai suatu produk investasi ya, sebagai suatu produk bukan uang. Oke, jadi tidak digunakan transaksi tapi lebih dianggap sebagai produk investasi kayak tanah dan yang tanah, bangunan, emas dan sejenisnya ya sebagai itu. Nah, itu kurang lebih sedikit share-share diskusi kita. Baik, teman-teman, cukup sampai di sini terkait tentang pembahasan video kita. Jika ada pertanyaan nanti dapat disampaikan di kelas atau dapat disampaikan di via komentar untuk di video ini. Nah, untuk kegiatan selanjutnya nanti akan dapat dikomunikasikan untuk melalui jalur komunikasi yang sudah kita sepakati. Terima kasih banyak. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.